Pernahkah Anda melihat satu kaki tumbuh? Kehidupan yang bisa berjalan lebih cepat dari monyet? Anda telah melihat orang makan, binatang buas berbaju besi hitam? Saya telah melihat semua ini. Tak itu hanya puncak gunung es menjadi berkabung. Kengger yang baru saja dimulai. Guri 2005. Suzuko yang awalnya pendiam terjadi keributan. Apa yang kamu lakukan di sini? Kepala desa menggulung rokoknya sendiri, menunjuk beberapa orang asing yang menakutkan. Total 9 orang datang, putra dan putri. 2 dari pria itu adalah orang asing yang tinggi. Seorang gadis dengan kuncir kuda ganda menjelaskan bahwa paman, kedua teman asing ini sangat suka berpetualang. Saya ingin pergi ke kedalaman Cinta Laoshan untuk melihat. Anda orang lokal, apakah Anda ingin menjadi pemandu kami? Kami bersedia membayar 1000 yuan sehari untuk pemandu wisata. Aku mengingatnya dengan jelas. Ibu sedang memotong kayu bakar seharga $65 sebulan. Tanpa menunggu kepala desa menjawabku, dia langsung bergegas keluar dariku. Saya akan menjadi proyek Anda. Oke, kamu jadi gila. Apakah Anda menginginkan uang tetapi tidak untuk hidup Anda? Kepala desa melihat garis dengan kejam. Aku yakin aku mengabaikannya. Ibuku mengukus sancu roti gula semalaman. Saya membawa 2 pisau dapur. Dia membawa pistol gandum dan berjalan ke Isle Mountain. Arti dari 2 sahabat asing ini sangat sederhana. Tidak ada tujuan, hanya untuk memasuki tantangan yang dalam. Setelah memecahkan legenda, saya baru tahu bahwa tujuan mereka tidak sederhana. Baru saja melangkah ke pegunungan berkabung. Pohon-pohon persegi segera mengubah cuaca secara dramatis. Mereka memiliki kamera video kecil. Tembak dan seru. Lanjutkan berjalan selama 70 atau 80 meter. Dalam sekejap mata, kabut tebal telah datang ke mataku. Jarak pandang tiba-tiba kurang dari 10 meter. Ini dia petani. Kami hanya akan diam dan menunggu petani bubar sebelum pergi. Aku mengguncang senapan di bahuku. Dia tuh diberi nama Anglodang. Jack melawan 2 orang asing untuk pergi. Sangat menyenangkan untuk bergerak maju seperti ini. Mengatakan mereka memiliki kompas telepon satelit. Saya tidak berdaya. Anda hanya dapat membuat tanda dengan mematahkan cabang saat Anda pergi. Wow, itu indah. Surga yang tak tertandingi. Andrew, Jack berteriak dan bergegas ke depan. Itu saja. Kami turun dalam kabut selama lebih dari 1 jam. Andrew tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih. Mendongkrak. Tolong bantu saya melihat jenis bug apa yang tampaknya ada di punggung saya. Jack tidak lebih baik. Ia terus meraih pahanya. Ini gatal, sialan. Wajahmu sangat berlebihan. Mengapa ada ruam? Karena anak gadis, Shu Yukun ketakutan dan menyerahkan. Aku berlari mask. Wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Mereka pasti menemukan kilai Shu dalam kabut tebal. Tidak hanya seluruh tubuh akan gatal. Ruam merah di wajah tidak akan hilang selama beberapa bulan. Aku memutar mataku ke arah mereka dan kamu menunggu di tempatmu berada. Saya akan mencari herbal bantuan. Mencari lebih dari 2 menit. Saya menemukan anggur yang saya cari. Pohon buah pahit, seperti lidah ular. Lampinggu denggang garpu. Jus putih es dalam buah di atas meja sangat pahit. Mencicipi tetapi menggunakan lapisan buku. Aku meleceh kamu. Jangan membuat keputusan sendiri selanjutnya. Semakin dalam Anda pergi, semakin menakutkan tanaman yang ada. Aku sengaja berpura-pura serius. Bahkan orang asing mengangguk. Kesan adalah ketika kita bangun. Aku mati di depan. Jika saya ingat dengan benar, tidak ada paman di depan kita kan? Calanganan sepenuhnya bergantung padanya. Akhirnya kunci pohon besar di kejauhan. Mengapa pohon besar itu bergerak? Keluarkan kamera diam-diam sebelum mencariku. Jangan ambil gambar. Tetap tenang. Sudah terlambat. Sebuah senter berkedip dalam kabut. Terlihat sangat mempesona. Satu-satunya hal adalah dengan kilatan kamera ke arah hujan. Pohon besar itu perlahan tumbang. Lalu ku menghilang tanpa jejak. Tunggu 10 menit sampai benda itu pergi. Kami berani bergerak maju. Saya tiba-tiba melihat hal yang sangat aneh. Saya menemukan 2 lainnya. Pria itu tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Tas mereka juga besar. Setiap saku menggembung masih menggangkangi tas yang lelah. Aku meragukan itu. Di dalamnya ada pistol. Selama Anda pergi ke tempat yang relatif datar, kedua orang itu akan mengeluarkan yang serupa. Barang suara membunyikan tanah. Andoru mengatakan keduanya adalah pengawal mereka. Sekitar 2 jam lagi, Andoru tiba-tiba berteriak. Ada gajah darah besar di depan. Seharusnya air terjun. Ayo pergi ke sana. Air terjun ini tidak lebar. Hanya 6 atau 7. Tapi harusnya cepat. Biarkan kuda putih berderap turun. Di bawah bagian belakang adalah kolam dengan lebar puluhan meter. Hijau bersinar. Aku ingin berjalan berjam-jam. Bau dan gatal. Sekelompok orang tidak sabar untuk mandi. Gadis mulai mencuci pakaian secara langsung. Mereka masih di industri hiburan. Di antara mereka, yang berambut kuning diwarnai disebut Chowking. Itu pakar Jack. Sekitar 20 tahun dengan kepang bernama Wang Li. Itu pakar Andrew. 3 lainnya adalah 3 saudara perempuan. Shuru Yuchun, Shu Yuseng dan Shu Yuking. Usianya adalah Tite Tiuran. Saya tumbuh sangat besar. Saya belum pernah melihat begitu banyak tubuh putih. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mimisan akan menyembur keluar. Turun dan berenang bersama kami. Temukan grup untuk menemukan saya. Aku hanya melihatnya. Seluruh wajah langsung berubah menjadi kentut monyet dan alis menggantung. Bicaralah tanpa peduli. Melompat dari ketinggian. Aku merangkak perlahan tanpa memperhatikan hukum. Melihat lurus ke arah Xu Yang sedang menggali orang. Semua di bawah pertempuran kekhawatiran adalah milik kita. Tubuhnya adalah sebuah karya seni. Tiba-tiba Q orang berteriak seperti hantu. Yah, aku tidak tahu apa yang terjadi. Saya baru saja melihat banyak darah mengambang di atas air. Aku langsung berlari, turun lagi untuk menemuinya. Saat aku bertemu mereka di pantai. Temukan Sal. Paha Ing memiliki 2 baris gusi dengan panjang lebih dari 20 kaki darah. BG itu terus hamil kecuali Xiaoying. Salah satu bayi juga digigit di lengan. Bersih berdaging. Sangat misterius. Dan aku melihat ke dalam air. Saya kira itu gatal air.
Kabar baiknya adalah airnya tidak beracun. Saya mengeluarkan bubuk herbal dari tas saya. Tekan luka saya yang tak main, Kang. Itu sangat menyakitkan sehingga dia ingin meniupnya. Lalu aku merobek bagian luarnya. Bungkus pahanya. Sepertinya aku akan mati di sini. Sajina menampar Jack Huai dengan lemah. Aku tiba-tiba merasa pusing. Adegan di depanku tiba-tiba menjadi ilusi. Saya segera menyadari bahwa ini semua bisa menjadi ilusi. Jangan panik. Ini ilusi. Hanya mencoba dan bernapas. Saya mengatakannya dengan lantang kepada mereka. Dan kemudian saya memimpin dan pergi. Mereka mendapatkan pakaian mereka. Jalankan dengan saya tanpa repot-repot memakainya. Segera, kami datang ke tempat dengan alamat yang lebih tinggi. Sekitar 200 meter dari air terjun. Satu-satunya hal adalah Xiao Yingdan. Luka bayinya menghilang. Tapi air terjunnya masih ada. Tuhan, sungguh ilusi. Sayang, kamu keluar dari gambar. Struktur kepala eksplosif sangat mengasyikkan. Untuk kaca kaunika ini ringan dan tipis. Aku sibuk tak menatapku dengan jahat. Adik, laki-laki, sarkastik. Saya punya pertanyaan. Kami semua baru saja masuk ke air. Kenapa kamu tidak turun? Tahukah Anda bahwa Anda akan berhalusinasi? Dia baru saja menyelamatkan hidup kita. Bukankah seharusnya dikatakan bahwa fenomena yang sama? Saya berpikir lebih serius saat ini. Aku melambaikan tanganku dan berkata dengan tidak sabar. Oke, Anda baik-baik saja, tapi saya tidak benar. Menyelesaikan. Itu benar-benar pergi ke arah lain sendirian. Kuro, jangan marah. Bukan itu maksudku. Tekan untuk mengejar. Setelah beberapa saat, keduanya menghilang dari bisnis kami. Baru beberapa puluh detik. Tiba-tiba terdengar teriakan dari biji teratai tua. Selanjutnya, seluruh hutan ditutupi dengan tangkisan baik. Aku sedikit menyeramkan. Pergi dan temui pengawal. Ini seperti upaya yang sangat sulit untuk mengeluarkan parang. Aku mengeluarkan pisau iblis yang bersinar. Dan berlari ke tempat mereka menghilang. Setelah kami datang ke sisi Ando, menemukan salah satu tanaman merambatnya di seluruh pohon. Tadi dengan kelompok yang berkerumun. Pohon ini membutuhkan setidaknya 10 orang dewasa untuk melaporkan. Ratusan dari mereka. Tanaman merambat setebal lenggan jatuh dari pohon. Sangat spektakuler. Jalan sedikit tidak koheren dan cepat. Selamatkan dia, dia tertangkap oleh pokok anggur. Ketika semua orang mendengarnya, malah petaka itu hancur. Saya melihat ketinggian. Kolam pohon yang kusut. Seperti kepompong raksasa. Aku bersembunyi seperti kera. Ini adalah peretasan terhadap pokok anggur. Tanaman merambat itu dengan cepat mengunci kembali. Wong sekali lagi terkena mata publik. Dan aku meraih lengannya. Dia diikat dan ditusuk dengan ringgan. Wah, aku menangis. Saya tidak tahu bagaimana mengasihani Xiang. Langsung, aku tidak bisa menangis. Jangan bawa sesuatu yang lebih menakutkan. Dan dia diam. Turun ke pokok ke anggur. Jangan tunda. Wong Didan, Dangkus menahannya dan segera kembali ke neraka. Aku melihat sekeliling. Tanaman merambat ini tampak agak mengintimidasi dan mengintimidasi. Tidak menyerang saya. Tunggu sampai kita kembali ke tempat yang lebih terbuka. 9 dari mereka berkumpul. Seolah mendiskusikan sesuatu. Saya secara tidak sadar menyentuh jembatan kaca. Dan setelah sekitar 4 atau 5 menit, mereka datang. Mereka tidak mengatakan ya, hanya rencana sementara untuk dijelajahi selama 7 hari lagi. Aku bermaksud melawan. Orang-orang ini benar-benar nakal. Tapi dengar, ini weteng gue sehari. Aku hanya menggulurkan tanganku. Oke, seperti biasa, beri aku setengah dulu. Andrew dengan senang hati memberi saya banyak uang. Adikku menyentuh uang itu. Idenya semakin besar. Gunakan saja uangnya dengan baik. Mungkin membeli rumah di kota. Lalu ku menikahlah dengan Zhu Yuqin dan pulang. Tapi semua ini, itu semua tergantung pada apakah kita bisa keluar dari Elaoshan. Saya menemukan tempat yang aman untuk berkemah di malam hari. Karena tambahan tanah hari. Jatah yang Anda gunakan sebelumnya jelas tidak cukup. Anda tidak bisa berburu. Aku memanggil 2 pengawal. Bantu aku membuat jebakan bersama. Salah satunya bernama Chong Cheng. Seorang pria bernama Ligui. Kami mengulangi beberapa kali. Dan menggepung camp. Dan membuat beberapa jebakan lasso di sekeliling camp. Hari mulai gelap. Semua jenis suara binatang aneh masih magnetis. Kedua pengawal kami terbagi menjadi tenda. Pertama kali saya tinggal di tenda. Sedikit bersemangat di kantong tidur. Aku belum tidur. Tiba-tiba terdengar teriakan di luar. Aku mencabut pisauku dan langsung berlari keluar tenda. Ini jebakan yang saya rancang. Punya mangsa. Aku bisa langsung melihatnya beberapa kali. Dan aku menebasnya. Setelah beberapa saat, mangsanya menyerah berjuang. Pukul tanah. Adapun hewan apa itu, saya tidak bisa mengatakannya. Dia memiliki rambut putih di sekujur tubuhnya dan terlihat seperti manusia. Berato hachijo atau kyuju kati. Pisaunya cukup untuk kita makan sebentar. Saya dengan terampil memilih organ dalam binatang itu, menggantungnya di tepi tenda. Sama sekali tidak menyadari bahwa itu memiliki kalau memprovokasi sesuatu yang tak seharusnya direkrut. Mungkin tidur sampai tengah malam. Sepertinya saya mendengar suara seseorang bergerak beberapa kali. Kedengarannya seperti lebih dari 1 langkah. Itu adalah sekelompok orang. Bagaimana ini mungkin? Pikirku dalam hati. Segera berteriak semuanya bangun. Binatang buas. Jadi Kakak Cho dan Lina yang bangun duluan. Mereka hanya terpental dan menarik parang. Yang lain juga keluar dari telapak tangan. Nyalakan senter. Kami hampir sampai. Setidaknya 20 abu. Binatang berjalan berambut putih itu diam-diam mengutak-atiknya. Lihat kami kecuali tenda. Binatang berambut putih itu menerkam. Saya secara tidak sadar menebasnya. Pipi binatang berambut putih itu langsung dibagi oleh saya. Memotong daging bisa dilakukan dalam sekejap mata. 3 atau 4 monster kucing putih. Kamu akan datang kepadaku. Jalur sebelumnya dan lingkungan ini. Suara yang sangat tidak konsisten terdengar. Monster berambut putih tergeletak di tanah sejenak. Saudara Ligui mengakhiri hidupnya dengan 1 tembakan. Saat suara tembakan terdengar. Binatang berambut putih yang tersisa hidup dalam ketakutan. Ia melambai kepada rekannya.
Isabel lari kembali ke pohon di kejauhan. Pakaianku tergores, tapi aku tidak terluka. Tapi bahu Ju Yuchun digigit. Beberapa gadis ketakutan dan menangis. Berisik tentang melakukan perjalanan bisnis. Kedua orang asing itu terus menghibur mereka. Saya juga pensiun. Kelompok kuda putih dan binatang buas itu jelas kurang cerdas. Pasti akan mencarinya lagi. Tapi Antro tidak tahu harus berbuat apa. Tenangkan gadis yang baik, Ju. Tidak memberi saya kesempatan untuk mundur. Langsung ditambahkan kedua tisen sehari semalam tanpa tidur. Keesokan paginya, aku membangunkan mereka. Berkemas. Hari ini kita akan pergi ke tempat dengan sedikit lebih banyak vegetasi. Jika Anda beruntung, mungkin menyalakan api. Sudah kurang dari 1 jam. Saya tiba-tiba berhenti di tempat saya berada. Semua orang melihat saya dan saya tidak berbicara. Tutup saja mataku dan wajahnya berubah secara dramatis. Anda berbohong kepada saya. Saat aku membuka mataku, mengatakan kata yang membuat mereka merasa sekujur tubuh untuk sementara waktu. Handoro jelas ketakutan. Dan sama, ada apa denganmu? Aku melihat kembali kabut, menggepalkan senapan, dan mengatakan seseorang mengikuti. Semua orang melihat ke belakang dengan ngeri, tapi hanya ada kabut tebal yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Sayukun sudah berdiri di sisiku, lalu dia meraih lenganku dengan gugup. Jangan menakutiku, tidak ada seorang pun di sini. Saya menunjuk ke penanda yang baru saja saya potong dari pohon. Biarkan mereka berkeringat dingin dalam sekejap. Orang di belakang adalah tanda yang dibuat setelah saya. Menurut di atas, kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Aku mati akan pergi jika kamu tidak mengatakannya. Andro dan Jack saling berpandangan, menggetuk pundakku. Dan Yao, kami di sini terutama untuk menantang diri kami sendiri. Ada alasan lain. Kami mendengar ada kegeraman di sana. Jadi cobalah keberuntunganmu. Apakah itu benar-benar semua yang ada untuk itu? Aduh Chonglu, ganggu banget. Adapun mengapa seseorang mengikuti, kami benar-benar tidak tahu. Saya tidak berpikir mereka bertindak seperti palsu. Saya percaya untuk sementara waktu. Tapi saya tidak akan menandai sisa perjalanan. Ikan besar berjalan selama 1 jam lagi. Tidak ada cahaya dalam diriku. Saya tahu orang-orang di belakang itu tersesat. Saat kita mencapai puncak, keberuntungan menimpa kita untuk pertama kalinya. Vegetasi di sini lebih longgar daripada di bawah. Hal utama adalah ada beberapa tupai di sini. Rosin tumbuh di mana cabang patah. Sifat lemparkan cabang pinus ke tanah bersama-sama. Kita bisa menyalakan api. Begitu nyala korek API menyentuh keripik pinus yang harum. Itu membuat suara minyak terbakar. API menyala. Kami menyalakan API dan orang-orang itu tidak akan mengikuti kami. Wong dikhawatir membuat masalah. Saya melihat daging binatang yang sedang dipanggang. Katanya dia pasti akan datang ke gerbang sekolah. Tunggu 1 minggu untuk mengatakan Anda akan pergi. Saudara Chang berkata bahwa dia tidak akan hui-hui mereka. Lagi pula tidak ada pria sejati. Aku tidak tahu kenapa. Saya selalu merasa bahwa kakak Chang dan kakak Li bodoh. Jangan biarkan semua orang bergerak bersama setelah makan. Banyak bicara tentang keripik, hematoksilin yang harum. Kami sedang bekerja. Shu Yukian tidak jauh. Tiba-tiba terdengar teriakan. Dan aku langsung menghampirinya. Apa yang salah? Asa Yukian menunjuk ke tanah. Kari jari sedikit gemetar. Saya akan melihat jejak kaki. Ternyata itu adalah jejak kaki yang besar. Ini 2 kali lebih besar dari milikku. Tapi apa itu jari kaki 7 kaki? Segera kita berada 5 atau 6 meter dari tangan. Menemukan jejak kedua. Ini juga merupakan jejak kaki besar dengan 7 jari kaki. Mungkin unicorn. Namamu unicorn. Bonteng terdekat. Dahulu kala ada gua anak muda. Diambil oleh unicorn. Mengatakan saya menemukan bahwa saya telah melihat semua orang tidak. Mari berkumpul bersama secara sadar. Mungkin ini wilayahnya. Jika dia berani main-main denganku, saya hanya akan menembaknya. Saya pandai dengan apa yang saya katakan dengan sengaja. Sebenarnya saya takut setengah mati. Saya memilih arah dan menuruni gunung dengan cepat. Dalam perjalanan menuruni gunung, semua orang tergores dan retak berkali-kali. Kami berjalan selama 3 jam sekaligus. Semua makanan panggang yang baru saja saya makan dikonsumsi. Kami berhenti untuk beristirahat di depan sebuah danau. Dengan pelajaran terakhir kali, tidak ada yang berani masuk ke dalam air. Lebar danau, sekitar 100 meter. Ada banyak daun busku di danau. Kedalaman danau tidak bisa dilihat. Danco, kita kehabisan air. Bisakah saya mendapatkan air dari danau? Apakah saya mengganti botol kosong? Saya melihat lebih dekat ke danau dan berkata, tunggu sebentar. Ini setelah lingkungan favorite pewarna air. Mungkin menjatuhkan simpul tersembunyi lagi. Dan aku berdiri, ambil batunya. Nyetsi terus melemparkan puluhan batu kecil ke air danau. Kepala tiba-tiba pingsan. Pada saat yang sama, bayangkan gelap berenang ke kejauhan. Kuji berani minum air di sini? Saya tersenyum dan bertanya kepada mereka. Xiao Yuchin memandang danau dengan jijik. Sangat menjijikkan. Wong Leo juga melarikan diri dengan kompleks. Aku bisa mati tanpa air minum. Kamu berdarah. Hendra tiba-tiba menunjuk. Wang Lengdan berteriak keras. Xiao Machi Sanceng dengan gugupi melihat. Sekeliling. Kise juga berteriak. Dan wanita ketiga juga berdarah. Shu Yuchun menutupi tempat di mana beast itu menggigitnya. Suaranya rusak dan terkutuk. Pasti, kutukan kuno. Kita semua mati. Likuchi melemparkan pistolnya dan melihat sekeliling dengan ngeri. Saya akan meminta mereka menghapus mimisan terlebih dahulu. Katakan pada mereka untuk tenang. Saya meminta Shu Yukun untuk berbaring di tanah. Berbaringlah Shu Yuksen sedikit malu. Tunggu Shu Yukun berbaring. Berbaring di sebelah. Ini adalah pertama kalinya wajah kami sedekat ini. Kurang dari gosek. Memeriksa sebentar dan saya berkata, bukan masalah besar. Maka tiangga mask ke hidungnya. Kuda kuning di hidungku. Aku tidak menginginkannya. Bantu aku mengeluarkannya. Wang ditengkan, putus asa mengambil lubang hidungnya. Yukin juga ketakutan setengah mati. Saya meyakinkan mereka untuk tidak takut. Kita akan menemukan tempat untuk membuat api nanti. Saya akan mencoba mencekik ke kuda hingga kuning dengan bubuk arang. Hace mulailah membawa mereka. Berhenti.
Saya pergi ke depan dan membuat tanda berhenti. Eda kubusaneh di depan. Itu terlihat seperti sebuah bangunan. Itu benar-benar tertutup oleh daun dan lumut yang jatuh. 2 penggawal dan saya memulai debutnya pada saat yang sama. Kamu di sini menungguku. Setelah berbicara, kedua kakak laki-laki itu perlahan mendekat. Tunggu untuk melihat lebih dekat. Saya benar-benar. Bangunan terbuat dari batu. Ini lebar di dalam. Tingginya sekitar 7 atau 7 meter persegi. 4 orang baik, sangat baik. Kami benar-benar berkeringat dingin. Lantai gedung itu batu tulis. Tidak ada rumput layar di sini. Bagaimana mungkin jika ini dibangun oleh orang dahulu? Seharusnya ditutupi dengan lumut. Tapi bangunan tidak hanya bebas dari lumut dan keripik. Sebaliknya, itu juga membentuk lapisan hitam dan mengkilap. Apa artinya itu? Ada hal-hal yang hidup di dalamnya untuk waktu yang lama. Lihat aku. Aku bahkan tidak bisa menyisir rambutku. Satu-satunya hal yang baik adalah apa yang ada di dalam seharusnya tidak ada. Karena tidak ada manusia tentang itu, tidak ada. Saya tidak menyadarinya pada awalnya. Sepertinya ada benda putih di sana. Sepertinya masa tulang manusia. Masku dan lihat. Setelah menelan lama, yang pertama masuk. Saya ragu-ragu sebentar dan mengikuti. Bau aneh di sini. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkannya. Ini benar-benar. Kakak Dikwi menutap mulutnya seperti gadis kecil. Ini pertama kalinya aku melihat. Tangan dan kaki karakter tampaknya ditahan. Ini terus bergerak. Tanah inilah yang lebih menakutkan. Sang kerangka tersusun, rapi berjajar. Di bawah kerangka ada pakaian terlipat. Jika itu manusia binatang, Tassim melipat pakaian mereka? Jelas tidak mungkin. Pakaian yang dikenakan oleh 3 tulang gadis ini terlihat lebih modern juga. Tidak heran. Kami tidak bermaksud mengganggu. Saudara Chong membungkuk kepada mereka. Ku juga mengucapkan selamat tinggal. Monster-monster kita membungkuk. Monumen di luar dirobohkan oleh jeritan. Asa kemudian aku berlari keluar. Di mana monsternya? Saya mengambil pisau pendek. Samuta menunjuk ke belakang pohon besar. Di belakang dia menunjukkan mata merah. Aku melihatnya mengintip kami.